Om Swastiastu. Halo semua, gimana kabarnya? Ibu harap semua dalam kondisi sehat ya. Nah, pada video kali ini kita kembali melanjutkan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan atau ekosistem. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang komponen dalam ekosistem dan satuan-satuan dalam ekosistem. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hubungan antar komponen dalam ekosistem. Nah, hubungan antar komponen dalam ekosistem itu kita akan bicara tentang lingkungan biotik atau tentang makhluk hidup. Jadi lingkungan biotik itu hubungan antar komponennya itu ada 3, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Jadi ini pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jadi nanti rantai makanan ini Ibu contohkan pada gambar berikut. Pada gambar ini adalah peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem. Rumput di sini berperan sebagai produsen, lalu tikus berperan sebagai konsumen 1 yang bertugas untuk memakan produsen. Lalu ular berperan sebagai konsumen 2 yang bertugas memakan konsumen 1. Elang berperan sebagai konsumen 3 yang bertugas memakan konsumen 2. Lalu bakteri bertugas sebagai dekomposer atau pengurai. Ini adalah urutan dari rantai makanan pada gambar. Ibu contohkan satu lagi rantai makanan. Ini adalah rantai makanan. Siapa yang berperan sebagai produsen? Rumput, belalang, katak, ular, atau jamur? Ya, yang berperan sebagai produsen adalah rumput. Karena ingat, produsen diduduki oleh tumbuhan. Jadi dia harus memiliki ciri-ciri bisa membuat makanan sendiri, yaitu hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Lalu, yang berperan sebagai konsumen 1, coba kalian amati gambarnya. Ya, benar. Yang berperan sebagai konsumen 1 itu adalah belalang. Jadi, konsumen 1 itu nanti memakan produsen. Lalu yang berperan sebagai konsumen 2, ya, katak. Jadi pada rantai makanan ini yang berperan sebagai konsumen 2 adalah katak, yang tugasnya nanti memakan belalang yang berperan sebagai konsumen 1. Lalu, yang berperan sebagai konsumen 3, ya sesuai tanda panahnya, yang berperan sebagai konsumen 3 adalah ular. Jadi ular nanti akan memakan katak yang merupakan konsumen 2. Dan yang terakhir, yang bertugas sebagai dekomposer atau pengurai, nah tentu saja jamur. Jadi dekomposer atau pengurai di sini adalah makhluk hidup yang nanti bertugas menguraikan zat-zat sisa makhluk hidup, entah itu dari konsumen atau dari produsen. Sudah paham tentang rantai makanan? Jadi jika kalian perhatikan rantai makanan ini nanti dia kayak siklus. Jadi hanya satu peristiwa makan dimakan, satu rantai saja. Nah, apabila salah satu dari makhluk hidup ini menghilang atau punah, misalnya produsen dia menghilang, maka akan mempengaruhi rantai makanan tersebut. Ibu contohkan misalnya produsen hilang atau rumput di sini hilang, maka belalang sebagai konsumen 1 tidak akan punya makanan, sehingga lama-lama dia juga akan punah. Lalu jika belalang punah, maka katak juga lama-lama akan punah karena dia tidak punya makanan. Lalu ular juga akan berpengaruh. Dia juga lama-lama akan punah karena makanannya tidak ada. Begitu pula dekomposer. Jadi dekomposer tidak ada lagi sisa makhluk hidup, maka dia juga akan punah. Jadi jika salah satu aspek tidak ada, maka aspek yang lain juga akan dipengaruhi. Ibu contohkan yang kedua. Misalnya belalang. Belalang tidak ada lagi atau punah, maka yang terjadi adalah yang pertama,
produsen dia akan jumlahnya melimpah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang memakan si rumput ini, si produsen ini. Maka jumlahnya akan semakin banyak. Sedangkan konsumen 2, si kata ini, dia yang akan punah karena tidak ada makanannya. Begitu pula konsumen 3 dan dekomposer. Lama-lama konsumen 3 akan punah juga. Jika konsumen 2 punah, lalu dekomposer juga sama. Makanannya atau zat yang diuraikan akan semakin sedikit. Nah, Ibu harap kalian sudah paham tentang rantai makanan. Berikutnya kita pelajari yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem. Jadi nanti jika disebut jaring-jaring makanan, maka pasti ada lebih dari satu rantai makanan. Entah itu 2, 3, 4, atau 5. Contohnya ini. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Bisa kalian lihat tanda panah pada jaring-jaring makanan itu lebih banyak dibandingkan pada rantai makanan. Jika pada rantai makanan tanda panahnya itu hanya membentuk satu siklus, maka pada jaring-jaring makanan itu tanda panahnya itu lebih kompleks. Jadi, jika kalian perhatikan jaring-jaring makanan pada gambar di sini, dia memiliki lebih dari satu rantai makanan. Bisa kalian sebutkan ada berapa rantai makanan yang menyusun jaring-jaring makanan ini? Ibu beri waktu 5 detik. Ada yang ketemu? Ada yang sudah tahu jumlah rantai makanan yang menyusun jaring-jaring makanan ini? Iya, jumlah rantai makanannya ada 5. Jadi rantai makanan di sini itu terdiri dari 5 yang nanti menyusun jaring-jaring makanan. Nah, yang mana saja rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini? Yang pertama, ini. Bunga sepatu yang berperan sebagai produsen, lalu ulat berperan sebagai konsumen 1, burung pipit sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen 3. Itu rantai makanan yang pertama. Lalu, ini rantai makanan yang kedua. Sekarang, yang berperan sebagai produsen adalah sawi. Jika kalian lihat, sawi, tanda panah yang pertama itu akan dimakan oleh ulat sebagai konsumen pertama. Lalu, ulat dimakan oleh burung pipit sebagai konsumen kedua. Lalu, burung pipit dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Berikutnya, masih sawi sebagai produsennya. Jadi, sawi di sini tanda panahnya, sawi dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Lalu, belalang dimakan oleh burung pipit yang sebagai konsumen 2. Lalu burung pipit dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Lalu berikut adalah rantai makanan yang keempat. Masih sawi sebagai produsen, lalu belalang sebagai konsumen 1. Nah, di sini konsumen 2-nya yang berubah. Jika tadi burung pipit, maka sekarang yang berperan sebagai konsumen 2 adalah katak. Jadi katak sebagai konsumen 2 yang memakan belalang, lalu katak dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen ketiga. Nah, yang terakhir, rantai makanan kelima itu adalah yang ini. Jadi, masih sawi sebagai produsennya. Lalu konsumen kedua di sini, konsumen pertama di sini adalah tikus. Jadi, tikus dia akan memakan sawi, lalu tikus akan dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen kedua. Nah, sudah paham tentang jaring-jaring makanan? Jadi ingat, jaring-jaring makanan itu terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Entah nanti produsennya yang ada 2, atau konsumen 1-nya yang ada 2, konsumen 2-nya, atau konsumen 3-nya. Nah, setelah kalian paham tentang jaring-jaring makanan, berikutnya kita masuki materi yaitu piramida makanan. Piramida makanan itu merupakan gambaran perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Nah, nanti piramida makanan ini itu digambarkan dengan bentuk piramid. Jadi bentuk piramid itu, jika kalian pernah lihat gambar piramida Mesir, yang bentuknya segitiga yang digabungkan menjadi satu bangun ruang, nah itu disebut piramida. Nah, nanti piramida makanan digambarkan seperti ini. Jadi piramida makanan itu nanti dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan yang disebut dengan tropik. Nah,
Tropik 1 itu berada di posisi paling bawah, itu diduduki oleh produsen. Nah, sesuai dengan gambar piramid, posisi paling bawah itu adalah posisi yang paling luas. Jadi ini menggambarkan bahwa jumlah produsen itu paling banyak di antara piramida makanan. Lalu, tropik kedua diduduki oleh konsumen 1 yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan produsen tapi lebih banyak dibandingkan konsumen 2. Lalu, tropik yang ketiga diduduki oleh konsumen 2 yang nanti jumlahnya lebih banyak dibandingkan konsumen 3 tapi lebih sedikit dibandingkan konsumen 1. Lalu yang tropik keempat diduduki oleh konsumen 3 atau konsumen puncak yang jumlahnya nanti paling sedikit dibandingkan produsen, konsumen 1 atau konsumen 2. Nah, pada piramida makanan di sini tidak ada menuliskan decomposer. Kenapa? Karena decomposer ini dia bersifat nanti menguraikan makanan. Jadi dia tidak memakan organisme atau makhluk hidup, dia hanya menguraikan zat sisa makhluk hidup. Jadi dia tidak dimasukkan ke dalam piramida makanan. Nah, Ibu ada satu buah pertanyaan di sini. Kenapa jumlah produsen itu harus paling banyak di antara piramida makanan? Ada yang tahu jawabannya? Produsen menduduki tingkatan paling rendah, yaitu tropik 1 pada piramida makanan, yang berarti jumlahnya paling banyak. Nah, kenapa produsen jumlahnya paling banyak? Itu karena satu jenis produsen nanti bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Sehingga untuk mencukupi semua kebutuhan konsumen dalam piramida makanan itu, maka jumlah produsen harus paling banyak. Begitu pula nanti konsumen 1 harus lebih banyak dibandingkan konsumen 2. Karena konsumen 1 bisa memiliki predator atau pemakan yang memakannya itu lebih dari 1 nanti. Begitu pula konsumen 2, dia harus lebih banyak dibandingkan konsumen 3. Begitu. Sudah paham semua? Nah, Ibu harap kalian sudah paham materi hari ini. Nanti silahkan kerjakan kuis yang Ibu berikan dengan baik dan benar. Dan Ibu tetap berpesan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali di sekolah. Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.